dia isap ya. Tapi yang seperti ini nggak boleh main-main. Ini geng Bogor, ya geng Bogor berhasil malah melobi Marwar Sirait ini, geng Bogor sampai mau beri donasi uang Natal ke Palestina. Coba nggak ada kerjaan apa? Ini Pak Paul harus goreng ini Pak Paul. Iya itu si Ara itu gila, itu si Ara Kalau itu ya. Itu offside itu si Ara itu offside itu. Itu orang offside itu. Entah apa dalam pemikirannya dia, harusnya nggak usah sampai segitunya. Coba kalau bahasa politik apa? Dia mau nyampaikan apa coba? Nah ini anggap ini bahasa politik nih, anggap aja ini bahasa politik nih Pak. Apa coba? Untungnya apa coba? Mana ada untungnya Pak? Nggak ada. Si Ara misalnya mau mengambil alih, kan, mau mengambil hati Islam. Buat apa? Waktunya kan bukan waktunya kampanye sekarang ini kan. Berapa bulan lalu ya, baru saya tahu si Marwar ini. Artinya cara berpikirnya memang orang ini jahat. Si kelompok Yusuf Kala itu. Oh, hati-hati. Dia pegang kunci kuat itu. Facebook Pak Andi, saya lihat dia bikin sepatu. Ini ada Pak Putih nih. Pak Putih, silakan Pak Putih. Lanjut, mana nih Pak Putih nih? Oke, terima kasih Bu Dora. Halo. Pak Putih. Shalom Pak Putih. Halo Pak. Luar biasa. Mana nih Pak Putih nih? Saya pin dulu nih, udah lama nih. Katanya mau bahas ini apa? Mana nih caranya gimana nih? Kok saya nggak bisa ngepin Pak Putih ya? Spotlight. Oh, karena Pak Putih belum nggak nyala video, saya nggak bisa spotlight. Oh iya. Bisa, free nggak? Kalau free nyala video dulu, saya spotlight nih. Oke. Belum ya? Nah, ini saya spotlight ya. Saya spotlight nih, udah spotlight. Oke. Lanjut Pak Putih. Gimana nih? Intelijen terbaru. Kabar Indonesia nih. Yang terakhir dulu, update terakhir nih. Kita nih 2 tahun saya dikomplain Pak Putih. Pak Paul sudah nggak pernah bahas Indonesia. Iya, karena memang sabda dari Jibril nggak boleh lagi bahas Indonesia. Tapi nggak apa-apa nih, ada Pak Putih nih, khusus buat Pak Putih nih. Aduh. Geng Bogor ini terlibat pergerakan bekerja sama dengan Iran. Ini ya, ngertilah kalian ya, yang geng Bogor siapa. Jadi hal ini pasca yang disampaikan Dora tadi, mereka lupa diri waktu kami Julai ke Iran itu. Tapi kan Julai ke sana cuma 3 hari ya. Itu beberapa sumber air sudah kering. Jadi dibilang kalau tidak ada jalan keluar dalam tempo 4 bulan ke depan, berarti Julai, Agustus, September, Oktober, berarti sekarang bisa kering, minimal tinggal 3/4%. Berarti sumber energi mereka berantakan. Habis. Nah, sementara kalau kita lihat yang bisa nolong mereka itu sekarang cuma Israel. Cuma bisa Israel. Kelimpahan yang Israel punya secara teknologi mau teknis membantu mereka supaya apa yang mereka butuhkan bisa untuk mensupport rakyatnya. Ini bayangkan list berantakan ya. Mereka dana APBN mereka ya, belanja mereka itu sibuk pengayaan ini pengayaan uranium. Akhirnya tengok rakyatnya kacau nih sekarang. Ini dalam 1-2 minggu kalau ada bantuan makanan, ini kita akan melihat orang-orang mulai ganas di jalannya.
Lebih parah dari Konoha itu kalau demonya nanti. Karena orang kalau lapar mungkin bisa tahan-tahan ya, bisa makan daun, bisa makan apa kayak yang pangan pengganti. Sekarang kalau air minum, ada yang mau main setiap hari minum kencing unta tuh di Iran. Mana setiap hari minum kencing sapi? Mana ada yang mau? Air itu beda dengan lapar, kita bisa cari makanan di itu. Emangnya kurma ada pohon apa di sana? Pohon baobab tidak banyak di sana, pohon baobab. Ya, tidak banyak kan, itu di rumah-rumah orang kaya ada pohon baobab bisa simpan sampai 30 liter pohon baobab. Dulu di tahun-tahun 2005 negara mereka orang-orang kaya di sana mulai nanam baobab ya, dia bawa dari Nigeria, dari Brazil. Nah, karena mereka pohon itu bisa menyimpan sampai 3.000 liter loh. Dia isap ya. Tapi yang seperti ini nggak boleh main-main. Ini geng Bogor, ya, geng Bogor berhasil malah melobi Marwar Sirait ini, geng Bogor, sampai mau beri donasi uang Natal ke Palestina. Coba, nggak ada kerjaan apa? Ini Pak Paul harus goreng ini, Pak Paul. Iya, itu si Ara itu gila, itu si Ara itu ya. Itu offside itu si Ara itu offside itu orang offside itu, entah apa dalam pemikirannya dia, harusnya nggak usah sampai segitunya. Coba kalau bahasa politik apa? Dia mau nyampaikan apa coba? Nah, ini anggap ini bahasa politik nih, anggap aja ini bahasa politik nih, Pak. Apa coba? Untungnya apa coba? Mana ada untungnya, Pak? Nggak ada. Si Ara misalnya mau mengambil alih, kan, mau mengambil hati Islam. Buat apa? Waktunya kan bukan waktunya kampanye sekarang ini kan. Pak Paul kan tahu kasus 98. Orang-orang yang memberi support kepada warga sekitar itu kan daerah Grogol ya, daerah yang banyak orang Chinese kan bermitra dengan masyarakat setempat. Tapi waktu 98 mana peduli, tetap digarong, Pak. Tapi itu kan dari masyarakat luar, Pak, kiriman, Pak. Iya, kiriman, tapi masyarakat lokal kan nggak bisa support, nggak bisa bantu, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Iya, jadi sama aja nih. Ini geng Bogor berhasil lobby Marwar Sirait ini kan bahaya. Kepentingannya apa geng Bogor ini? Dan bisa enggak kan banyak. Suaranya putus, Pak. Pak, mesti geser, Pak. Suara Pak Putih putus, geser. Ini suhunya dingin banget, buset. Hari ini suhunya dingin banget. Waduh, nggak habis Marwar ini. Kenapa nggak taruh belakangnya? Bentar ya. Lanjut Pak Putih, bentar. Ini saya bukain bagasi buat Ana dulu. Si sayang. Siapa? Iya, saya sedikit ya, cuma kasih refer ya Pak. Tuh. Boleh Pak Teddy. Ya ini Pak Putih suaranya putus-putus ini Pak Putih. Saya tahu ini Pak, ini apa Marwar ini dari mantunya Pak Pandana Baban, kelakuannya itu Pak. Itu media saya nonton berapa bulan lalu ya. Baru saya tahu si Marwar ini. Itunya artinya cara berpikirnya memang orang ini jahat gitu. Jahat dalam konteks saya tidak mau masuk ke ranah partai ya. Dia dari PDI pindah kemana, saya nggak mau urusan ke situ. Tapi rakusnya, serakanya itu. Ya bapaknya adalah pendiri partai, orang kuat di partai, Pak
Ya, ini si Right ini. Tapi anaknya ini yang serakah rakus itu dikatakan oleh orang tua mantunya, Pak Pandanababan. Di situ saya mau melihat orang ini. Ternyata dia juga bermain, ya. Agama itu Kristen itu dia diseret di dalam pembelaan Palestina. Nah, ini yang menakutkan ya. Nggak belanjasin lagi kan? Cuman ya, kita di sini tidak berdaya, rakyat Indonesia PGI tidak berdaya. Nah, itu kita diskusikan kemarin Pak Pol. Persatuan Gereja di Indonesia tergiring karena yang melaksanakan kegiatan ini adalah PGI. Kemudian PGI ini kalau kita bicara organisasi itu PGI itu dibiayai oleh RAPBN. Nah, ini ciri-ciri negara ini, bagaimana negara itu, saya bilang lepas sebenarnya. Kalau negara itu mau melepaskan dari agama atau sebaliknya, itu saya bilang paradigma seperti itu. Oleh sebab itu tidak heranlah kita akan tergiring karena negara yang membiayai organisasi komunitas ini. Itu jeleknya ya, kalau gereja itu masih ada di bawah taktis negara, sehingga bisa digiring ke arah politik. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi konflik perpecahan di negara kita, yang tidak pernah dianalisa oleh pakar-pakar sosiolog dan pakar-pakar politik kita. Kenapa negara kita sulit? Karena biasa, kecuali negara ini, logika-logika ini yang kita sampaikan, kecuali negara ini menjadi negara sekuler. Ya, artinya negara ini tidak ada berurusan. Contoh seperti Singapura. Ya, kita akan maju. Nah, sekarang kita cuma sampai analisa. Kita mau kutuk si Marwar, si Right. Memang begitu fenomena di negara kita. Ya, tadi juga diskusi kita bicara di Amerika, Bu Dora, bukan di Jerman, di Amerika. Memang saya bilang ini Islam ini Hamas ini luar biasa. Setelah mereka melakukan pembantaian, ternyata pelaku-pelaku itu banyak yang lari ke Amerika, ke Eropa pada hari H. Yang beberapa hari lalu di Amerika ketangkap salah satu pemimpin Hamas. Ternyata dia udah lama tinggal di Amerika, di daerah jadi driver. Tapi dia pemimpin Hamas. Oleh sebab itu mau bilang ini apa itu? Islam ini punya kolaborasi, orang bilang punya mafia sangat luar biasa di dunia sekarang. Mereka bunuh orang di Arab, besok mereka sudah ada di New York barangkali. Sudah bisa. Atau sudah bisa ada di London. Karena sindikat ini luar biasa. Coba kita bersyukur si Patel ini berani membongkar. Khas Patel ini berani membongkar kemari. Kasus-kasus itu ya. Orang-orang yang lari di Hamas yang lari ke Amerika. Pak Andi, jangan disingkat Pak Andi. Nanti ada provinsi yang Pak Andi. Oh ya, benar. Iya Pak Putih, benar Pak Putih bilang Bogor, dan itu memang kuat. Masalah Iran kemarin kan sudah Pak, berapa bulan lalu Benyamin Netanyahu dalam tonya. Benyamin Netanyahu, oleh sebab itu saya dukung sekali Benyamin Netanyahu. Dia bukan pendekatan perang, pendekatan kemanusiaan. Dia bilang, ya oke, Iran saya bantu kamu lagi kekeringan gitu. Saya akan bantu dengan teknologi saya. Dia tidak ingin musuh, cuma dia dendam itu, dia marah itu bukan apa ya. Dia sudah si Ayatollah itu, dengan si pemimpin Iran itu jadi yang itu. Geng Bogor ini sudah terafiliasi dengan Universitas Pertanian terbesar di Indonesia, ya. Kemudian dia terafiliasi dengan rumah sakit swasta, terafiliasi juga dengan saya sekali. Makanya jangan heran di Sentul itu pernah ada Masjid Qaddafi. Tapi begitu Qaddafi kan ditukar namanya.
Pak itu Putus-putus mereka, masih ya. iya, udah enggak, udah jelas. Jelas sekali kalau Pak Putih, saya dari Amerika jelas. Memang kalau di Indonesia itu Pak, kita enggak ada diskusi. Mereka itu sudah itu ya, sudah apa namanya? Itunya sudah kuat, basicnya apanya sudah kuat sekali. Kita jangan bicara lagi, memang mereka ada yang kelompok-kelompok ini di Indonesia itu masif ada dia. Tapi dia bawa main di underground yang nggak bisa dihapus. Mereka sudah ada. Dari zaman Habibie sudah ada. Dia bertumbuh pesat di zaman Bambang. Itu sudah ada. Ya, cuma mereka menunggu waktu. Oleh sebab itu saya bilang bagaikan dinamit. Mau trigger sumbunya tinggal dibakar sumbunya. Kekuatan mereka kuat, Pak. Di kementerian mereka kuat, kementerian yang Bapak bilang tadi pertanian, yang saya pernah singgung 6 bulan, 5 bulan lalu, hati-hati dengan Menteri Pertanian. Hati-hati dengan Bahlil. Hati-hati dengan beberapa kelompok Makassar itu. Si kelompok Yusuf Kala itu. Oh, hati-hati. Dia pegang kunci kuat itu.